Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran antarmuka dan komunikasi data. Nah, di sini kita akan membuat suatu desain IoT antara Proteus dan Node-RED. Kita langsung aja ke tutorialnya ya. Nah, apa sih yang harus kita butuhin? Di sini kita membutuhkan 5 aplikasi. Yang pertama ada CMD, yang kedua Virtual Serial Port, yang ketiga Proteus, yang keempat Arduino, dan yang kelima Node-RED. Kita langsung aja buka CMD. Kenapa sih kita harus buka CMD? Karena sebelum kita menggunakan Node-RED, kita harus aktifkan dulu di CMD. Bagaimana sih caranya? Ketik aja node strip red. Nah, kalau misalkan udah ada bacaan starting kayak gini, berarti Node-RED itu sudah bisa dipakai. Selanjutnya kita buka Virtual Serial Port. Kayak gimana bentuknya? Kayak gini nih aplikasinya. Buka, klik yes, pilih continue. Nah, di sini kita pilihnya yang lokal ya. Klik create. Nah, di sini kita pilih kita mau COM berapa? COM 10 sama COM 11. Nih, di sini saya menggunakan COM 10 sama 11 ya. Kalau misalkan di komputer kalian pakai COM 1, COM 2 juga bisa aja. Jadi segimana komputer kaliannya. Nah, nanti COM 10 ini kita simpannya itu, kita terapkannya itu di Proteus. Kalau COM 11 ini disimpannya di Node-RED gitu. Awas jangan salah ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai COM 1 sama COM 2, berarti COM 1-nya kalian itu disimpan di Proteus, COM 2-nya itu di Node-RED ya. Caranya gitu. Oke, kita miniin. Nah, selanjutnya kita buka Proteus. Di sini kita mau bikin simulasinya. Klik new project. Di sini tulis projectnya mau apa. Terserah kalian mau nyimpennya filenya apa. Home IoT aja deh. Home IoT. Klik next. Create. Next. Nah, di sini kita langsung aja ya cari komponennya. Di sini kita pakai Arduino Uno yang ini. Terus kita pakai LM35. LM35 ini untuk suhu ya. Terus kita cari LED yellow aja deh. Nah, LED yellow-nya carinya yang aktif ya, ingat yang aktif. Nah, selanjutnya kita cari COM-PIM. Nah, ini. Oke. Tinggal kita rangkai. Pertama-tama kita simpan Arduino-nya di sini. Terus kita simpan LED di sini. LED 1, LED 2, terus LED 3. Terus kita kasih LM35. LM35 ini suhu. Nah, kita kasih COM-PIM. Nah, di sini COM-PIM ini itu fungsinya itu untuk komunikasi serial antara mikro dengan PC. Nah, makanya kenapa tadi di serial port ini COM 10-nya itu di Proteus. Jadi dia ini untuk komunikasi serial gitu antara Proteus dengan Node-RED. Nah, jadi kan di sini saya menggunakan COM 10. Jadi COM 10-nya itu disimpannya di sini di COM-PIM. Nah, pertama-tama kita kasih power dulu. Kasih power ya di sini. Di LM35, terus kasih ground di kaki 3-nya. Terus yang 2-nya ini kita sambungkan ke A0.
Nah, untuk pin 13-nya kita sambungkan ke LED D3. Yang 12-nya ke LED 2. Yang 11-nya ke LED 1. Terus ininya sambungkan. Ini kita sambung. Terus kita kasih ground. Nah, terus untuk kompimnya kita sambungkan yang TX ini masuk ke TX kaki 3. Untuk yang RX-nya masuk juga ke RX kaki 2. Nah, masuknya ke kaki 2. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Arduino. Cari di sini Arduino. Kita file ini ya, baru ya. Setelah kalau kita sudah membuka Arduino, kita masukkan dulu LM35-nya. Caranya klik SCAD, pilih include delivery. Kita cari di sini LM35. Nah, terus kita ketik lagi di sini LM35 suhu A0 titik koma. Point setup ininya kita hapus aja. Nah, terus kita klik serial begin buka kurung 900. Selanjutnya pin mode. Nih di sini apa sih pin mode itu? Di sini kita pin mode-nya itu pakai yang 11, ininya output. Jadi pin mode itu berfungsi untuk mengatur mode pin digital sebagai output atau sebagai input. Nah, jadi kita pin mode-nya itu kita pakai output. Nah, kalau serial begin ini 9600 itu disimpannya itu di Proteus ya. Tadi kan Proteusnya belum kita setting, nanti kita setting. Terus kita ketik lagi pin mode buka kurung 12, output kurung titik koma. Pin mode buka kurung 13, output titik koma. Nah, selanjutnya kurang buka. Terus if serial titik Nah, kalau fungsi if itu untuk mencari kondisi yang diinginkan. Jadi kita mau nyari kondisi apa yang kita mau. Misalkan kita mau nyalain LED gitu di di pin 11 gitu ya. Nanti kita lanjut aja. Nanti kalian akan paham maksudnya apa.
Lalu kita klik char. Ketik char cmd serial it. Enter. Nah, baru di sini LCI kurung cmd nih. Jadi tadi kan fungsi LCI itu untuk mencari kondisi yang kita inginkan. Nah, kita ini mau B kecil ini low. Paham nggak? Digital. Kita tulis dulu deh, digital. Nah, pin 11 itu low. Jadi kita memerintahkan si Arduino itu sama si Node itu kalau B kecil itu mati low. Nah, gitu. Terus kita copy aja ya. B, B, C, C, D, nih B. Jadi B kecil itu low, B besar itu high nyala. Berarti kita ganti B besar. Ininya low-nya ganti jadi high. Ini berarti C kecil. Jadi low ininya berarti 12. Ininya C besar. Ininya 12. Berarti ininya high. Nah, selanjutnya C, ini D. D kecil. Berarti ininya KV13. Low, berarti ini D besar. Ininya 13. Ininya high. Tuh. Nah, setelah selesai, klik enter. Jadi kita kasih tutup dulu. Coba kita cek lagi. Include LM35 suhu ZB. Reboot serial apa? Char CMD. Nah, ada yang salah, awas ya, hati-hati, takut ada yang salah. Sebelum diupload kita cek dulu.
Kita save dulu ya. Kita namainnya home IoT. Lalu kita upload. Nah, ada yang salah. Apa yang salah? Ini tipe ya. Harusnya serial. Saya liarin. Coba kita upload lagi. Tetap ada yang salah. Coba kita upload lagi. Tetap ada yang salah. Ternyata nggak ada titik komanya. Coba kita upload. Berarti udah bener ya. Berarti salahnya itu tadi dari serialnya tipe, terus sama high glow-nya itu nggak ada titik komanya. Kita cari file hex-nya. Nah, ini file hex-nya ya. Klik copy. Kita masukkan ke Proteus. Kita masukkan ke sini. Klik OK. Nah, untuk com-nya kita simpan di COM-team sini. Pilih di sini tadi saya menggunakan COM 10 sama 11. Berarti di sini pakai COM 10. Ininya kita ganti jadi 9600. Kenapa 1600? Soalnya kan kita di Arduino-nya di sininya kita pakai yang 1000 pakai yang 9600. Jadi harus disesuaikan ya. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir kita membuat Node-RED. Jangan lupa buka dulu CMD-nya ya. Jadi tampilan CMD-nya itu harus seperti ini. Kalau udah seperti ini, Node-RED-nya bisa dibuka. Nah, kita bukanya di sini nih yang HTTPS. HTTP. Copy. Terus kita paste di sini. Nah, ini tampilan Node-RED-nya ya. Selanjutnya kita bikin grupnya dulu. Dashboard. Nah. Terus klik tab. Nah, yang tab ini kita edit. Kita kasih nama. Namanya mau apa? Smart Home aja ya. Nah, jadi kalau misalkan kita udah bikin grupnya itu Smart Home, jadi nanti flow-flow yang kita bikin di sini itu masuknya ke grup Smart Home gitu. Nah, selanjutnya kita cari
switch. Mana ya? Switch. Nah ini. Nah yang switch ini kita klik. Grup IoT. Kita masuknya yang IoT ya. Nah, terus kita masukin grupnya. Kan grup kita itu pakai yang smart home. Berarti kita pilihnya yang smart home. Oke, klik update. Terus kita ganti. Kita ubah labelnya ini jadi lampu. Lampu strip 1. Nah, untuk topiknya kita ubah jadi IoT perintah. Oke, done. Terus kita copy aja ya. Kemudian ada gauge. Nah, gauge ini tuh output. Harus masuk ke grup smart home. Nah, masuk ininya namanya kita ubah aja jadi IoT. Update. Suhunya maksimalnya berapa? 100. Boleh 100. Kemudian unitnya kita ubah ke Celsius. Kan kalau Celsius itu panas ya. Jadi kalau panas itu kita saat itunya Celsius. Terus klik done. Sekarang kita akan membuat perintahnya dulu, perintah suhu. Jadi biar LM35-nya itu bergerak. Kalau misalkan kita ngejalanin LM35-nya ini di Proteus kita digerakin, nah nanti dia di Node-nya juga digerakin. Jadi kita harus bikin suhunya dulu. Gimana caranya? Kita pilih yang inject. Mana ya? Inject. Nah, kita pilih yang inject. Terus kita klik. Topiknya kita pakai IoT suhu. Nah, ininya pilih interval. Nah, kita ininya pilih nih. Kita pilihnya string. Nah. Terus kita kasih huruf A di sini. Terus kita oke done. Pilih MQTT out. Servernya itu menggunakan broker.mqtt_dashboard.com. Nah, portnya itu 1883 servernya. Topiknya MQTT itu IoT_perintah. Kita hubungkan ya. Kalau misalkan ada MQTT out, berarti itu ada MQTT in, jadi masukannya. Gitu. Terus kita klik. Harus diingat, servernya harus sama ya. Terus topiknya kita pilih IoT perintah. Karena kan masih perintah. Masih memerintahkan untuk nyalain si LED. Done. Nah, selanjutnya kita pilih serial out. Nah, kalau misalkan di komputer kalian itu nggak ada, kalian search di sini ya. Kalian download dulu, klik ini, pilih manage. Nah, nanti kalian ketik aja serial. Nah, yang ini nanti ada bacaan install. Jadi kalian harus diinstal dulu. Harus terkonek ya WiFi-nya kalau misalkan menggunakan Node-RED. Nah, selanjutnya kita sambungkan. Terus kita pilih di sini.
Nah, di sini kan saya menggunakan COM 10 sama 11. COM 10 itu kan di Proteus. Nah, COM 11-nya ini kita simpen di Node-RED di sini di serialnya. Kita cari aja COM 11 ya. Ininya yang 9600. Namanya serial out. Selanjutnya kita masukin serial in. Kalau misalkan ada out, ada keluaran, berarti itu harus ada masukan. Jadi kita harus masukin serial in. Jadi biar saling mengirim gitu. Nah, ininya harus sama ya. COM 11 pakai 9600. Nah, kita kita tulis aja di sini ya. Serial in. Sekarang masukkan MQTT out. Kita klik. Harus sama ya servernya. Topiknya kita bukan perintah lagi, berarti IoT/suhu. Nah, klik, kita sambungkan. Yang ini kita pindahin. Nah, kita masukkan MQTT in. Kalau misalkan ada MQTT out, ada keluaran, pasti ada masukan. Kita pilih. Nah, topiknya di sini berarti IoT apa? IoT garis miring suhu. Kita tempelin. Kita deploy dulu ya, connect apa enggak. Connect ya, harus connect. Kalau misalkan nggak connect, berarti ada yang salah. Kalau misalkan di komputer kalian itu IoT-nya ada 2, jadi dia disatuin ya ke IoT yang atas. Di sini disatuin. Ininya kita hapus aja. Selanjutnya, yang atas ini kan untuk menyalakan suhu yang di LM35. Yang ini nih, yang LM35. Yang ini. Yang ini ya, LM35. Nah, sekarang kita mau menyalakan lampunya. Lampu yang ini. D1, D2, D3 yang di Proteus. Sekarang kita satu aja deh, jangan 2, 3. Pilih switch dulu. Kita pilih switch yang ini ya. Kita double klik. Kan tadi yang di lampu 1 itu kan ada true, ada false. Nah, berarti yang di switch juga sama, ada true, ada false. Kita pilih di sini true. Kan dia kan cuma ada 1. Klik ADD, kita klik yang false. Terus kita ganti jadi if. Kita sambungkan. Kalau yang atas ini true, nah kalau yang bawah ini false. Jadi kalau true ini dia untuk menyalakan, kalau false ini untuk matiin low. Pakai change di sini ya. Kita double klik. Nah, di sini kita ngirimnya apa? Kalau true itu kan nyala. Kalau nyala itu berarti B besar. Nih, coba kita lihat di Arduino-nya. Nah, kalau B besar itu nyalakan high. Berarti di sininya B. Terus kita kasih nama di sini lampu on. Isinya itu B besar, breakdown. Terus kita copy aja, kita taruh di bawah. Kita ganti ininya jadi off.
Kalau op itu apa? Berarti op itu B kecil. Nah, terus kita sambungkan. Kalau misalkan yang true berarti ke on, yang ini berarti ke off. Pilih MQTT out. Jadi saling berhubungan gitu tuh. Kita klik aja di sini, harus sama brokernya ya. Topiknya harus apa? Berarti topiknya masih perintah, karena kan memerintahkan. Jadi biar kita nyuruh gitu tuh, mau nyalain si lampu B, lampu C, sama lampu D. Berarti tetap perintah. Masuk ke sini ya. Selanjutnya kita copy aja ya. Kita hapus dulu, terus kita copy. Kan ini lampu B, ini B ya. Berarti yang ini C kecil, C besar, kan on. Yang ini berarti C kecil. Ini berarti D besar. Ini D kecil. Kita ubah di sini lampunya jadi 2. Lampu 2 ini lampu 3. Terus kita sambungkan. Oke, kita deploy. Nah, udah connect ya. Coba kita masuk ke localhost UI. Nah, ini kan udah ada tuh lampu 1, lampu 2, lampu 3. Coba kita masuk ke Proteus. Proteusnya jangan lupa dijalanin ya. Oke, coba kita nyalakan lampu 1. Lampu 1 nyala. Coba kita nyalakan lampu 2, lampu 2 juga nyala. Kita nyalakan lampu 3 juga nyala. Coba kita naikkan ininya, suhunya. 33. Nah, di nodenya juga mengikuti ya. Kalau di Proteusnya 34, ya berarti di nodenya 34. Ini 35. Di nodenya 36, 37. Nah, di suhunya, suhu Proteusnya 38. 39 sama ya. Kalau kita turunin, dia ngikut turun juga gitu. Nah, berarti rangkaian yang sudah kita buat ini sudah benar dan sudah sesuai. Oke, kalian harus mengikuti tutorial yang sudah dibuat. Kalau misalkan kalian nggak paham, kalian bisa tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.